Coba di sini kira-kira siapa nih yang berani untuk memimpin untuk berdoa? Siapa ya? Atau mau ikutan? Zahra? Oke, boleh. Zahra, silakan dipimpin ya. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Terima kasih Zahra sudah memimpin untuk berdoa. Udah berani ya, hebat ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Setelah itu Ibu coba mau mengabsen terlebih dahulu ya. Atau semuanya udah hadir semua? Kira-kira kan? Iya, udah hadir. Alhamdulillah kalau gitu. Yang rajin sekolahnya ya. Iya, Bu. Oke, tingkatkan dan dipertahankan. Oke. Sebelumnya Ibu di sini mau membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai beserta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, setelah itu Ibu di sini mau melihat kemampuan kalian. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau mengadakan kuis dulu ya. Gak apa-apa kan? Oke, ditunggu ya, bentar ya. Oke. Nah, coba kita simak ini. Perhatikan soalnya. Kita jawab bareng-bareng ya.
yaitu kita akan membahas tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran ke-1. Semuanya mohon disimak ya. Coba di sini lihat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Kalian mengetahuinya? Tahu. Alhamdulillah. Karena sudah tahu, mari kita lebih mengenal padi ya. Nah, lanjut. Siapa di sini yang mau membacakan? Ayo, siapa yang berani? Oh, silakan dulu. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Iya, hebat. Makasih ya kamu, tepuk tangan buat kamu. Jadi benar ya, padi itu merupakan tanaman yang sangat penting di Indonesia. Karena sebagian besar masyarakat itu mengonsumsi padi sebagai makanan pokok kita ya. Jelas itu, lanjut. Nah, di daerah Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi itu dimasukkan ke dalam karung goni. Mungkin seperti gambar ini ya, karung goni, dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih tersebut juga terjadi bersamaan. Gitu. Kemudian lanjut, selanjutnya benih-benih ini tuh ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberikan pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Mungkin seperti contoh pada gambar itu ya. Jadi ini penjelasannya kayak gitu. Nah, selanjutnya tanaman padi ini berbunga hingga gabah matang. Gabah di sini itu bulir padi atau kulit padi ya, yang berwarna kayak gitu seperti gambar. Kemudian gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Jadi ini dulu. Nah, siapa lagi yang mau coba baca? Silakan, yang berani. Coba, ya silakan. Hanifah. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya. Tepuk tangan buat Hanifah, udah berani. Iya benar ya. Jadi tahap pertumbuhan padi itu lumayan lama ya, sekitar 110 sampai 130 hari. Nah, setelah panen padi, gabah itu ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi atau yang namanya tentu gabah ya. Gabah itu terlepas dari isinya. Kalau ditumbuk kalian tahu nggak di gimana? Ditumbuk tuh ditumpukan ya. Kemudian pakai lesung digini-gini ya. Ditumbuk pakai ini. Dan digiling juga atau digiling. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Jadi beras itu bukan cuma putih aja ya, tapi ada juga yang warna hitam, terus ungu, kemerahan juga itu termasuk beras. Macam-macam. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, silakan Miss Rina, apa katanya? Cara untuk mempertahankan padi kita agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia, yang pertama apa poinnya? Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Iya, boleh, pintar. Coba Zahra Fauzia, poin kedua apa? Menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ya, pintar. Poin ketiga. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Ya, hebat. Udah bisa membaca ya dengan lancar ya. Yang keempat, coba Vidya, silakan baca. Saluran apa?
Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang terakhir, Hanifah dibaca. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Ya, itu ya cara agar padi kita itu tetap bertahan. Jadi kalau misalkan kita menanak nasi juga harus sesuai kebutuhan kita ya, gak boleh boros ya. Iya, Bu. Ya, Kan nasinya nangis ya, Bu. iya, nasinya nangis ya Pak Murid. Coba selanjutnya ini ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Ini tuh gambar apa yang pertama? Di pesisir pantai. Iya, kita. Gambar yang kedua? Iya. Gambar yang kedua apa? Tinggi, Bu. Dataran tinggi, kayak sawah ya. Kalau dataran yang ketiga apa? Dataran apa? Dataran rendah.
nanti berpenting ya. Yeay, dikasih tahu jawabannya. Kelompok 2 memberikan contoh budidaya ikan asin ya kayaknya. usaha Ini garam. yang dihasilkan. Kerupuk miskin. Emang ada kelompok miskin yang Kan nggak boleh bilang miskin ya Bu ya. Iya, nggak boleh. Yang dimasak pakai pasir. Daerah tinggi. Dan kelompok 3 gini aja nih biar lebih cepat ya. Contoh usaha di daerah dataran rendah. Jadi nanti kalian presentasi sekaligus mencatat ya hasilnya di sini. Bu, PPT-nya Bu. Ya nggak apa-apa, udah selesai ini ya PPT ya. Oke, jadi untuk kelompok 1 ya Allah, tulisannya kok share. Untuk kelompok 1 memberikan contoh usaha yang dihasilkan di daerah pantai. Kelompok 2, Ibu spidolnya mau ditutup. oh iya makasih ya. Pantai sama dataran rendah bedanya apa? Kalau pantai itu kan di daerah dekat laut ya, perbatasan dengan laut ya. Kalau misalkan dataran rendah itu kayak sawah, itu di dataran rendah ya. Bentar ya, ibu cabut dulu. Ibu nanti jawabnya ke depan Bu. Iya, dipresentasikan. Tapi saya jadinya tugasnya Bibi Bu. Ya, iya sendiri gak apa-apa ya. Sama ibu sama Ya boleh, boleh kan sama ibu kayak bersadar sendiri kalau misalkan sisa baru nanti ditanyakan ya. Iya Bu. Saya bantuin Bu. Nggak usah. Iya. Kerja kelompoknya sama teman kelompoknya ya. Kelompok 1 memberikan contoh usaha yang dihasilkan di daerah pantai. Kelompok 2 memberikan contoh usaha yang dihasilkan di daerah dataran tinggi, dan kelompok 3 contoh usaha di daerah dataran rendah. Silakan berunding ya. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Saya kelompok 2 ya Bu. Iya, kelompok 2. Apakah ada yang udah ada isinya yang udah menemukan? Ada yang perlu ditanyakan, Anifah? Bu. Nggak ada. Alhamdulillah. Ibu dia nyontek Bu ngeliat-ngeliat Bu. Jangan nyontek ya. Harus berusaha dengan sendiri ya. Kira-kira apa? Beda sama Bu. Ada yang udah? Udah Bu, udah. Oh, silakan kelompok 1, kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan maju. Namanya kayak aja Bu. Berapa aja boleh. Asal jangan 1 ya. Oke, silakan ya. Diperhatikan kelompok yang lain. Perhatikan temennya nih. Ayam ayam. Bu ada yang ngobrol Bu. Mantap, diskusi ya. Diskusi. Jangan ngobrol ya, di ngobrolnya diskusi aja ya. Jangan bahas yang lain. Nanti di luar ya bahas. Ini udah cukup ya. Pertanian. sama apa Bu? Pertanian. Pertanian ya. Dan hebat, tepuk tangan buat di sini.
maksimal 5 itu gak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, yang penting kita tahu nanti bagus makin banyak. makin banyak makin bagus, iya. Tapi gak apa-apa kalau misalkan Nih, kelas 5 Bu. oke. Nah, hebat. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dari sekarang kelompok kita Bu, kelompok Kelompok 1. 1, iya. Mau tepuk tangan lagi kelompok 3. Ya pokoknya tepuk tangan buat semuanya ya. Jadi benar ya apa yang sudah diutarakan hasil diskusi dari kelompok ini benar ya. Kelompok 1 ini memberikan contoh usaha di daerah pantainya, yaitu ada usaha ikan asin, produksi garam, pedagang es kelapa, sewa ban. Oh masya Allah, ini banyak banget ya. Banyak kan? Dan tempat wisata, emang ya di daerah pantai banyak ya. Kemudian di kelompok 2 di daerah dataran tinggi itu ada sewa lahan perkemahan, wisata alam sama perkebunan teh, benar? Benar. Kelompok 3 contoh usaha di daerah dataran rendah, ada padi, jagung, ternak, ayam atau telur, ternak kambing dan susu. Hebat. Tepuk tangan. Ada lagi banget ya, boleh ya. Anak ibu kritis banget nih. Coba sekarang udah kita ya udah melakukan tugasnya. Sekarang kita mengakhiri pertemuan kita, tapi sebelum itu ibu mau ada satu orang buat memberikan kesimpulan. Siapa ya kira-kira yang akan memberikan kesimpulan pada mata pelajaran kita hari ini? Silakan Bu Serina. Ya, ya udah ibu kurangin nilainya. Bercanda ya, bercanda. Yang bertanya siapa? Vidya. Oh, Vidya. Silakan Vidya. Ya, memberikan kesimpulan ya. Kesimpulannya, setiap daerah atau dataran itu punya contoh usaha masing-masing. Kayak di daerah pantai misalnya ada usaha ikan asin, produksi garam, pedagang es, sewa ban. Terus di dataran tinggi juga ada usaha yang bisa kita hasilkan seperti sewa lahan perkemahan, wisata alam, perkebunan teh. Kemudian ada di dataran rendah usaha yang dapat kita hasilkan itu seperti pertanian, padi dan jagung, terus peternakan, ayam dan telur, terus kambing dan susu. Iya, hebat